A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tatadha'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah segala nikmat dan karunia-Nya, masih diberikan rahmat dan hidayah dan kemudahan dalam amal saleh. Alhamdulillah. Masih diberikan kesempatan untuk makan roti. Alhamdulillah. Idza aradallahu bi khairan asalahu. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, maka Allah berikan dia madu. Ma'asalahu ya Rasulullah. Apa yang dimaksud Allah ngasih madu? Rasul menjawabnya, yuwaffiquhu fil amal shalih. Allah berikan taufik ia dalam amal saleh. Apa itu taufik? Taufik itu adalah kemudahan. Dimudahkan untuk duduk, bisa nyender, alhamdulillah. Semoga yang nyender mendapatkan pahala, amin. Yang gak nyender pahalanya gedean dikit, amin. Taufik yang kedua adalah bertemu, menyatu, berpadu. Berarti taufik itu adalah bertemunya keinginan seorang hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen ngaji, alhamdulillah bisa datang. Pengen sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah duluan datangnya. Ini taufik dari Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas tema Ayah Bunda bimbing kami ke surga. Kelihatan gak Bu? Minimal kelihatan ininya, tidak mengapa ya, yang bisa ambil. Ayah Bunda bimbing kami ke surga. Ini jeri tangis anak-anak kita secara fitrah, bahwa mereka punya keinginan yang besar, keinginan untuk mendapatkan surga di dunia dan surga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini? Oh, gak bisa ya. Kita melihat karakter anak dalam Al-Quran. Anak memiliki karakteristik dalam Al-Quran. Bisa dilihat anak sebagai hiasan hidup. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Pernah dengar ayat ini? Pernah? Barusan ini. Ya. Ini kalau ngaji begitu barusan, jadi enak ya. Zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Ada rasa, ada ingin, ada cinta. Minan nisa'i wal banin, fitrah, kepada wanita, kepada laki-laki, maaf, banin, anak-anak. Wal qanatir muqantarah, apalagi berikutnya, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, kendaraan-kendaraan. Ini fitrah. Terlebih kalau kita punya anak, dia cakep, dia cantik, ya. Anak yang masih mungil itu biasa langsung dibedaki, betul tidak? Ayahnya pulang luar biasa, itu anak sudah cantik tuh, ya, bedak sampai kuping, luar biasa. Ya, kan kita setelah itu melihat, Pak, masya Allah, bedak sampai kuping itu.
Mungkin kelebihan dari sini bedaknya agak lebih dikit. Ini zina sebagai hiasan. Kalau sudah sebagai hiasan perlu kehati-hatian. Kita lihat berikutnya, anak sebagai cobaan hidup. Apa kata Allah? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Surat Al-Anfal ayat 28. Ketahuilah annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Makanya banyak harta ujian. Ada anak ujian, ibu belum punya anak pun ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji engkau dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita tidak serta-merta merupakan bentuk kasih sayang sempurna Allah. Ada kala itu ujian yang mendatangkan kita menjadi taat kepada Allah atau menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti. Amwal wal aulad fitnah. Lihat di akhir ayat tersebut, wallahu indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya bisa jadi dan sangat bisa jadi harta dan anak-anak kita berpeluang mendatangkan pahala yang banyak kalau kita mampu manajer dengan baik. Harta bisa kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekah, dengan infak. Ya, jangan takut kismin. Apa itu kismin? Miskin. Nanti kita lihat, terkadang pelitnya orang tua menjadikan rasa takut yang luar biasa sehingga tidak mau berinfak, bersedekah. Namanya syuh. Orang yang super pelit namanya syuhun. Dalam bahasa Arab ada dua, syuhun dengan bukhlun. Bukhlun itu di bawah, yang paling tinggi syuhun, kikir. Apa bahasanya? Yang super pelit, koret, apa bahasanya? Pedit atau madit. Tukang madit itu. Kita lihat ada yang super pelit, namanya syuhun. Syuhun itu dalam etimologi bahasa Arab asyaddu bukhlan, lebih pelit daripada bakhil. Kalau bakhil itu bisa dengan harta, dia pelit dengan harta. Tapi kalau syuhun itu bukan hanya pelit harta, tapi pelit doa, pelit tenaga, pelit perhatian. Syuhun namanya. Perhatian gak ada, doa gak ada, apalagi materi. Namanya syuhun, syahid, super pelit, korek. Iya. Kita lihat harta dan anak menjadi ujian. Sama nih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Al-Anfal 28 dengan At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu merupakan ujian. Kebetulan kelas 3 SMU sekarang ujian, betul gak nih? Anak ujian, harta ujian. Maka inilah yang menjadi perhatian bagi kita. Anak menjadi hiasan, anak menjadi ujian. Kita lihat lagi karakter anak dalam Al-Quran. Anak itu punya sifat lemah. Apa lemahnya? Lemah, dia butuh kekuatan dari orang tuanya. Surat An-Nisa ayat 9. Bapak Ibu nanti lihat di rumah. Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah engkau takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Kalau kita tidak perhatian terhadap agama untuk anak-anak kita, kelak mereka akan lemah. Ibu bapak di daerah Bekasi Tambun, BSD Bekasi sonoan dikit, itu ada seorang ibu yang sudah ditinggal mati
suaminya, anak-anaknya besar. 2 dia punya anak. Anak-anaknya sekarang sudah menikah dan punya buah hati, cucu. Sampai sekarang Pak Bu, itu neneknya jarang dikunjungi. Jarang dikunjungi. Disapa lewat telepon aja sangat jarang sekali. Dia curhat. Dia mengatakan salah saya dulu tidak menguatkan hati anak-anak dengan keimanan, sehingga mereka lemah dari godaan-godaan dunia. Anak saya menikah dengan non-muslim, anaknya menikah dengan non-muslim. Ya Allah, mantunya tidak datang tuh ke rumah orang tuanya, ke rumah mertuanya. Anak-anaknya tidak dibawa. Sekarang si ibu menghidupkan sisa waktunya dengan tangis dan air mata. Lemah mereka, Pak. Iya. Lalu bagaimana ketika menghadapi ujian, baru mereka telepon kepada anak-anaknya, kepada ibunya, minta doanya, minta restunya, minta ridhonya. Apa kata si ibu? Tuh, mama bilang apa? Begitu. Lihat, anak-anaknya menjadi lemah karena faktor orang tuanya yang tidak ada perhatian terhadap nilai-nilai agama. Yang menguatkan anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatan hati orang tua kepada anak menguatkan jalan-jalan mereka. Di Lampung ada seorang anak usia 2 SMP sudah hafal full 30 juz. Kok bisa ya? Setelah dipanggil orang tuanya, subhanallah, rupanya bapaknya dan ibunya tidak pernah berhenti itu mendoakan anak-anaknya. Doa merupakan kekuatan yang sangat hebat dari orang tua kepada anak-anaknya. 3 golongan yang tidak pernah ditolak doanya. Yang pertama, doa orang yang berbuka puasa. Yang kedua, doa aul musafir, doa orang yang bepergian. Dan yang ketiga adalah doa ul walid li waladi, doa orang tua untuk anaknya, terlebih di sepertiga malam. Nah ini, iya, anak kita menjadi kuat tersebab apa? Tersebab kekuatan orang tuanya. Bapak Ibu bisa lihat. Iya, surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Itu janji setan kepada Allah. Duhai Allah, sungguh aku akan datang kepada manusia. Kalau bahasa Betawinya, gua godain tuh manusia sampai habis-habisan dah. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Coba Pak. Iya. Arah depan tuh manusia kuat dari godaan setan dari arah depan, menggoda dari arah belakang. Dengan cara apa? Mendorongnya. Ayo udah. Mohon maaf ini orang yang gemar bermaksiat. Godaan setan bukan hanya dari arah depan tapi arah belakang. Apa kata setan? Udah, lu maksiat aja, pan Allah nanti maha pengampun. Udah, begitu. Setelah melakukan maksiat, ya, apa kata setan? Minta ampun dah. Setelah minta ampun, mendorong lagi melakukan maksiat. Terjadi hal seperti itu terus menerus. Padahal ini pun jebakan-jebakan setan. Tidak ada harapan-harapan berbuat maksiat bagi mereka yang gemar melakukan kemaksiatan. Tapi lebih daripada itu, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Lihat 4 langkah setan, depan, belakang, kanan, kiri. Ada 2 titik setan tidak menggoda manusia. Arah mana Bu? Halo Ibu? Nih Ibu hidup ini. Ini subhanallah nih, wajah-wajah ceria. Tapi Bapak kenapa ini? Wajahnya agak sedikit sendu, matanya keyup gitu. 2 arah setan tidak bisa menggodanya. Searah apa? Arah atas dan arah bawah. Arah atas itu kekuatan munajat, doa. Dan arah bawah itu adalah banyaknya sujud di tengah malam gulita, sholat. Itu Pak yang dimiliki oleh orang tua kita. Orang tua kita, maaf, nggak kuliah, nggak SMU, SR aja udah alhamdulillah Bu, betul tidak?
Kenapa mereka punya anak 10 biasa aja santai, punya anak 8, punya anak 12 biasa aja Pak, nggak ada yang stres. Kita baru punya anak 2 migrain, betul tidak? Punya anak 3 subhanallah vertigo, punya anak 4 diinfus, punya anak 5 sakaratul maut. Kenapa? Maaf Pak Bu, kita tidak melibatkan Allah. Nih anak kita lemah, mengapa Allah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Kata kuncinya adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah cerita Pak, subhanallah. Ya. Seorang ibu menangis tuh habis-habisan. Kenapa? Itu anaknya enggak sholat sampai dia kerja di Jakarta. Dia tinggal di Lipo Cikarang tuh keluarganya. Itu ibunya curhat bahwa tuh anak Masya Allah dari SD, SMP, SMU nggak pernah berhenti si ibu memerintahkan anaknya sholat. SMP anak diajak sholat kabur dia, lari keluar dari jendela. SMU nggak ngedengar tuh omongan orang tuanya. Iya, kuliah dia megang HP, ditelepon oleh ibunya, nak sholat nak. Adik sholat sayang, begitu dimatikan tuh HP-nya. Sampai si anak ini sudah besar dan berkeluarga, Masya Allah, tetap si ibu masih punya prinsip falyattaqullah. Dia minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya berikhtiar ya Allah, berusaha, urusan hasil urusan engkau ya Allah. Luar biasa Pak, apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Apa itu? Meninggal si ibu ini. Meninggal si ibu. Kakaknya telepon tuh dari Lipo Cikarang, mama meninggal, pulang lu, mau melihat mama gak terakhir kalinya. Meluncur tuh dari Jakarta menuju Lipo Cikarang si anak yang gak pernah mendengar orang tuanya mengajak sholat, gak pernah direspon. Rupanya si ibu, si mayat ini almarhumah belum dimandikan, dia ikut memandikannya. Dibasuh rambutnya oleh si anak ini, terus dahinya, terus matanya, benang air mata si anak ini. Ketika membasuh mulutnya gemetar nih, ibu jarinya, tangannya gemetar, peluh keringat bercucuran mengatakan, ya Allah, demi Allah, mulut ini tidak pernah berhenti mengajak anaknya sholat, ya Allah, mengajak anaknya sholat, ya Allah, ampuni anaknya, ya Allah. Lalu si anak berujar, bertutur di hadapan almarhum, mama, maafkan kakak, maafkan kakak. Nggak pernah nggak dengar mama ngajak sholat, mama. Ini ibu tidak pernah berhenti memerintahkan anaknya sholat. Ya Allah, demi Allah, di hadapan mayat ini aku bersaksi, ya Rabb, demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan pernah meninggalkan sholat. Luar biasa. Jawaban Allah dari semasa SMP, SMU, kuliah, bekerja, 25 tahun kemudian jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala hadir dalam hidup si anak ini. Maka Bapak Ibu, coba kita bayangkan sama-sama, apa yang menjadikan, maaf, apa yang menjadikan orang tua ini kuat, ayah dan bunda itu kuat? Falyattaqullah, karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka falyaqulu qaulan sadidan, mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada anak-anak kita, mereka akan kuat. Ya, lanjut. Karakter anak dalam Al-Quran, anak sebagai musuh bagi orang tuanya. Anak sebagai musuh bagi orang tuanya. Kapan? Ketika anak tidak dibina dengan pembinaan akhlak Islam. Ketika anak hanya diberikan makanan dari harta yang haram. Pak, Bu, 30 tahun tidak bersua dengan teman. Saya punya teman di Jakarta Utara. Allahu Akbar walillahilham. Ini teman, Masya Allah, bercerita bahwa keluarganya hancur. Punya 5 bersaudara. 2 kakaknya perempuan melacur. Melacur, Bu. Menjual kehormatan dirinya. Dia anak ketiga menjadi perampok yang dikejar-kejar aparat.
adiknya kena narkoba dan sudah menjadi bandar. Dan yang kelima apa? Yang kelima, Masya Allah, adiknya yang terakhir alhamdulillah nggak kena narkoba, bukan perampok, bukan maling, tapi idiot. Duh, kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Rupanya orang tuanya rentenir, memakan harta haram dan memberikan sangu nafkah untuk anak-anaknya dari harta yang haram. Luar biasa itu. Ini bukan ujian kalau sudah seperti ini, namanya azab. Bapak Ibu, saat hidup kita mendapatkan masalah-masalah yang besar, ya, kita lihat ini azab atau ujian. Apa bedanya kira-kira nih? Sebelum kita selesaikan ini, apa bedanya Pak? Kalau ujian itu Al-Baqarah ayat 155. Mohon diingat ini. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Sampai terakhir ayat tersebut. Ini ujian namanya. Contoh, Pak Ahmad guru SD Impes, rajin ibadah, ngajar bagus, ya, disenangi oleh murid-muridnya. Guru favorit, Bu. Favorit apa? Favorit gitu ya. Guru favorit, anak-anaknya senang Pak, anak-anak muridnya. Satu hari dia berangkat kok telat sampai sekolah. Beberapa hari kemudian telat, muridnya nanya, iya Pak Ahmad, mohon maaf, Pak Ahmad kok telat terus 3 hari ini? Apa kata Pak Ahmad? Iya sayang, waktu Jumatan kemarin ada maling yang suka dengan motor Bapak. Ya udah, ikhlasin aja, namanya diambil, begitu. Murid-muridnya patungan, Bu. Satu orang 1.000, ada yang 2.000, ada yang gope. Masya Allah, luar biasa. Murid-muridnya ketutup nggak kira-kira nih? Ketutup nggak, Bu? Boro-boro sepil aja nggak dapat. 1.000 kali 30.000 lah, sepil berapa sepil? Iya, nggak nutup. Masya Allah. Hari kedua patungan lagi, luar biasa, dapat 60.000. Masya Allah. Ban aja udah berapa, Bu? Betul kan? Rupanya apa yang dilakukan oleh anak murid kedengeran orang tuanya. Orang tuanya punya grup WhatsApp sama adik kita nih, betul kan? Ngomong satu dengan yang lainnya bahwa Pak Ahmad guru anak-anak kita nih kehilangan motor, patungan Bu. Namanya orang tua, patungan kan nggak sedikit, betul? Ya Allah, 500.000, 400.000, ada yang 2 juta, 3 juta. Allahu Akbar, subhanallah. Dapat 30 juta. Dapat tuh motor 1 sama sepeda gunung. Alhamdulillah. Namanya ujian. Namanya ujian. Bapak berangkat Jumatan, berangkat dengan sendal suwalau. Ini pulang kerpil nih, ini bukan ujian nih. Ini sengaja nuker namanya nih. Kalau udah selesai semuanya, sendal suwalau kita hilang, kita liatin sampai terakhir. Masya Allah, nggak ada lagi. Kecuali sepatu batak baru. Berarti rezeki, alhamdulillah. Cuma jangan diliatin aja Pak ya. Itu namanya ujian. Ujian itu sekali naik ke atas, dijatuhkan oleh Allah, naiknya pelan-pelan tuh. Mantap. Dan gak ada lelahnya, karena Allah yang menguatkannya. Namanya apa tuh? Ujian. Beda dengan yang namanya azab. Anak bisa mendatangkan azab bagi orang tuanya. Iya. Pejabat masuk ke rumah sakit, diagnosanya apa? Jantung bocor. Sebulan di rumah sakit selesai. Sebulan kemudian kok lemas lagi nih. Masya Allah. Masuk rumah sakit, cek diabetes mellitus. Ya Allah. 2 pekan di rumah sakit lumayan, mendingan pulang nih. Pas di rumah, Masya Allah, berat lagi badan, sakit kepala, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Diabetes, sudah diabetes mellitus, kena lagi tuh. Iya, apalagi kanker liver, berkali-kali, bertubi-tubi. Mengapa? Karena teguran yang pertama tidak diindahkan, maka datang lagi teguran berikutnya. Teguran berikutnya, itu namanya azab. Rupanya apa? Koruptor, makan uang yang bukan haknya.
Na'udzubillah. Bapak ibu sering mengatakan, Ustaz, ya Allah, saya udah sering sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, tahajud pagi siang malam, Ustaz, ya Allah. Masalahnya belum selesai, bilangnya tahajud pagi siang malam. Sodako alhamdulillah, rumah yatim udah 3 bulan. Ini kenapa hajat belum terkabul, Pak Bu? Amal ibadah kita jangan disalahin, jangan disesalin. Ya Allah, nyesek amat ya. Udah haji 2 kali, umroh sekali, gelarnya H2O, betul nggak? Haji umroh, betul nggak? Kan mantap. Kenapa nggak kelar nih ujian? Pak Bu, ini yang disebut dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Ada apa ini? 20 tahun gak punya anak. Lihat nih Pak Bu, ya, yang belum merit. Kenapa nih? Udah 40 tahun belum merit. Iya. Kenapa 20 tahun belum punya anak? Kenapa nih? Rizki susah amat. Kenapa? Cek syarat dan ketentuan berlaku. 10 dosa besar. Kita akan kupas lanjutan nanti insya Allah dalam mabit ya. Ya, malam bertemu teman mabit. Ya. Apa diantaranya? Cek. Ini suami istri datang ke si Ustadz minta wirid. Ustadz minta wirid dan Ustadz, ini belum punya anak Ustadz. Biasanya orang kalau datang ke rumah Ustadz minta wirid, dan apalagi Ustadznya pakai jubah, pakai sorban, betul betul. Megang tasbih sebesar biji durian, subhanallah. Ini mantap nih Ustadz, lidahnya mantap, jidatnya hitam, betul kan? Ini jangan terpesona dengan jidat hitam Pak, mohon maaf, itu tergantung karpet sebetulnya. Ya. Apa yang terjadi sih Ustadz? Gampang loh. Bapak ibu datang ke sini rajin sholat, rajin sedekah, haji sudah 2 kali, umroh sekali. Kenapa gagal punya anak? Kenapa ini? Oh, rupanya syarat dan ketentuan berlaku. Cek diagnosa. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Punya dosa nggak menyekutukan Allah? Ya berpikir enggak. Cincin. Kadang kan bangga dengan cincin batu giok, betul kan? Ini cincin dari Cirebon, dari Syekh Ajengan Kiai, udah dibacain surat Yasin 3 kali tanpa napas. Percaya nggak kira-kira? Mati. Dibacain 3 kali Yasin, iya, tanpa napas mati. Ini kan masya Allah. Pak Bu, mohon maaf ya, ayat Al-Quran yang kita tempel di pintu, kita yakini bisa melindungi rumah kita, hukumnya syirkun, syirik, nggak boleh. Apapun bentuknya kita yakini nggak boleh. Ibu hamil nih 7 bulan, iya, orang tua bilang bacain surat Yusuf agar anak datang ke Yusuf, boleh nggak Bu? Nggak boleh. Itu keyakinan yang tidak boleh. Boleh baca surat Maryam, surat Yusuf, tapi tabarukan bil Quran, mencari berkah dengan Al-Quran. Boleh. Tapi kalau nanti baca surat Yusuf anak ganteng kayak Yusuf, baca surat Maryam anak cantik kayak Maryam, ini nggak ada. Nggak ada. Nah kalau orang tuanya baca surat Al-Baqarah, anak kayak apa coba? Kayak sapi. Bininya baca surat Al-Fil, keluar gajah. Suaminya baca surat Al-Ankabut, keluar Spiderman. Nih tidak ada. Bapak tanyakan kepada asati syekh yang lainnya, tidak ada Pak. Juknisnya tidak ada. Ya, kembali ini musuh. Bisa jadi musuh tuh anak kita. Kita lihat nih, masih cerita siapa tadi? Suami istri. Kemusyrikan nggak ada. Makan harta haram kan nih Pak? Alhamdulillah enggak. Kami alhamdulillah ya cuman dagang aja sih. Makanya kita pergi haji juga bisa dagang lah. Karena dagang yang kecil-kecilan aja bisa pergi haji. Subhanallah, alhamdulillah. Yang kecil-kecil permata emas bisa pergi haji.
Yang ketiga, kenapa dia menghalangi rahmat Allah hadir dalam hidup rumah tangganya? Nggak punya anak. Yang ketiga apa? Yang ketiga, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Kenapa nih? Subhanallah. Dia mengatakan, alhamdulillah orang tua mah saya jamu, saya mengabdikan diri kepadanya. Tuh rumahnya, tuh kamarnya, indah, alhamdulillah saya memuliakannya. Pas poin yang keempat, Allahu Akbar walillahil hamd, sang ustaz terdiam yang mau nanya. Keempat, malu ada bininya. Dia suruh tuh bininya keluar. Iya Pak, mohon maaf, istri boleh keluar gak sebentar aja. Kenapa? Udah sebentar dah. Istrinya keluar, si ustaz nanya sama si bapak, Pak mohon maaf nih, terhambatnya mawani rahmatillah, penghalang rahmat Allah turun yang keempat. Kenapa? Pak mohon maaf, zina. Apa Pak? Zina. Diam itu si bapak. Iya Ustaz, mohon maaf, ini istri saya dulu mantan pacar saya dulu di kampus. Pernah pacaran sampai hamil, lalu saya suruh gugurkan kandungannya. Pacaran tuh di continue, berlanjut lagi, hamil, saya suruh gugurkan kandungannya. Itu ada sih Ustaz. Ya itu aja. Istihanah bikabair dzunub. Ia menganggap remeh itu dosa besar. Al-mu'min, seorang mukmin ketika melihat dosa, bukan dosa besar, dosa kecil, seperti gunung besar yang akan menimpa dirinya. Wa innal kafir, tapi beda dengan orang kafir. Melihat dosa besar seperti lalat yang nempel di hidungnya, dia tepis, datang lagi, dia tipis, datang lagi. Masya Allah. Sang ustadz berdiri lalu memerintahkan untuk keluar. Bapak keluar, pulang dah. Ustadz saya belum dapat wiridan, ustadz pulang. Kata sang ustadz, pulang. Bapak sebetulnya lebih butuh taubat Allah, lebih butuh rahmat Allah, lebih butuh ampunan Allah ketimbang buah hati. Allah lebih senang Bapak kembali kepada Allah. Allah lebih berharap Bapak kembali penuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang Pak, perbanyak istighfar. Bu, 5 bulan dia istighfar taubat dengan melakukan amal soleh yang baik kepada Allah, sholat 5 waktu, banyak baca Quran. Bulan ke-6 istrinya hamil. Tuh Pak, luar biasa. Makanya hati-hati, bedakan azab dengan ujian. Anak kita kelak bisa menjadi ujian, bisa menjadi azab bagi orang tuanya. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit orang tua ditempatkan di panti jompo. Betul tidak? Di Mesir terjadi Bu, Allahu Akbar walillahil hamd. Si anak kaya raya, si ibu pengen ketemu tuh, alhamdulillah ketemuan Bu, di pinggir pantai yang indah. Si anak-anak kaya dia sombong gitu, Masya Allah. Iya. Ketemu ibunya biasa saja. Ibunya bertemu penuh dengan cinta, linangan air mata dipeluk terus oleh si ibu. Akhirnya kata si anak, Mama di sini dulu, saya punya urusan sebentar. Dia tulis tuh di kertas kecil, dia tutup. Mama, ini kertas Mama pegang. Ya, kalau Mama mungkin sudah ngantri berjam-jam, khawatir saya macet dan sebagainya, khawatir saya nggak datang, nanti Mama buka dah. Ya, kalau ada orang kasih tahu, buka. Yang ada di benak si ibu tersebut berarti alamatnya. Iya, alamat rumahnya. Senang. Iya sayang. Si Mama ditinggalkan di pinggir pantai. Si anak keluar. Subhanallah Bapak Ibu, itu pertemuannya pagi sampai siang. Iya, sampai jam 2, sampai jam 3, sampai sore. Seorang bapak di pinggir hotel, ya Allah, melihatnya. Si nenek dari tadi duduk terus di pinggir pantai, ada apa? Dari pagi sampai siang, sampai sore. Lalu si bapak mendekatinya, maaf ibu, ini sudah mau larut. Dia mengatakan, saya menunggu anak saya. Nggak mungkin anak saya lupa saya. Terus ini sudah larut ibu, sudah larut.
Iya, tapi saya sayang dengan anak. Pasti nih anak saya kesini, anak saya nitip ini. Kalau sudah kelamaan nitip kertas ini, beritahukan kepada orang, rupanya ibunya butuh huruf. Kertas itu disodorkan kepada si bapak yang mendatanginya. Masya Allah, si bapak membuka kertas ini, nangis air mata. Apa bunyi tulisannya itu? Siapa saja yang menemukan ibu ini, tolong kembalikan, tolong berikan kepada dinas sosial bagian Pati Jumbo. Masya Allah, bergetar si bapak mengatakan, sudah ibu datang ke rumah saya. Enggak, itu alamat anak saya, bukan ibu. Bukan, ini bukan alamat anak ibu, ini Pati Jumbo. Masya Allah, anak jadi musuh bagi orang tuanya. Itu luar biasa. Si ibu merasa ia meninggalkan anaknya karena kesibukan mencari harta. Saat tua dia berharap anaknya memuliakannya, tapi tidak bisa karena dulu ia menghinakan anaknya, menelantarkannya. Nih musuh. Na'udzu. Lanjut. Karakter anak dalam Al-Quran yang terakhir, Bu, terakhir. Ini agak cerah nih, terakhir, terakhir. Karakter anak dalam Al-Quran, anak yang baik dan menundukkan pandangan mata. Lihat ayatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa kata Allah dalam surat Al-Imran 38? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria enggak henti-hentinya doa. Berarti kata kunci untuk mendapatkan anak yang saleh pertama adalah doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Habli ya Allah. Maka doa ingin mendapatkan anak saleh apa, Bu? Bismika Allahumma ahya. Doa tidur. Rabbi habli minas salihin. Ada lagi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa anak yang saleh. Iya. Boleh ditambah lagi, ya Allah, jadikan anak-anakku bukan hanya dia kaya kelak, tidak. Ya Allah, jadikan anak-anakku orang yang paling banyak zakatnya. Orang yang paling banyak zakatnya. Zuriyah thayyib. Lihat gambarnya aja enak nih, adem dipandang, betul. Iya, anak baca Quran, anak megang, iya, megang Quran, lihatin ibunya megang gadget terus. Ya, anak lagi doa, ya Allah cebu, ya Allah cebu, ya Allah. Seribu maksudnya gitu. Ya Allah cebu, ya Allah cebu, ya Allah cebu. Ya doa. Kan enak punya anak begini, betul tidak? Iya. Kalau kita punya anak soleh, berkahnya ada, rezekinya lancar. Rezekinya apa? Maaf, rezekinya jangan dilihat dari harta, Pak, Bu. Lihatlah rezeki itu dari anak yang taat kepada orang tua. Lihatlah rezeki teman-teman yang masih bersama kita dalam taat kepada Allah. Lihatlah rezeki itu berupa apa? Berupa nikmatnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karakter anak dalam Al-Quran. Kita berharap nih punya anak-anak yang soleh. Ya, amin ya Rabbal alamin. Enak banget ini. Ya, saya pernah cerita kalau tidak salah di Ciamis ada seorang anak, orang tuanya datang dibangunkan sholat subuh. Enak banget itu. Orang tuanya datang dibangunkan sholat subuh oleh si anak. Ibu pernah nggak dibangunkan oleh anak? Hah? Pernah ya? Mama kamu banjir. Kita dibangunin karena banjir, betul, kebakaran. Tapi si anak dibangunkan sholat subuh. Ini tahu nggak Pak? Ini anak badannya luar biasa, jarang sholat, main bola terus. Tuh anak alhamdulillah berkah doa ayah ibunya, mau aja tuh ke pesantren, yang penting setiap hari harus main bola. Alhamdulillah tuh ada pesantren yang setiap hari main bola. Tuh anak senang.
kelas 6 SD mau wisuda, orang tuanya datang subuh-subuh dibangunkan oleh anak. Apa kata si bapak ibunya? Sayang, nggak ke masjid ya kakak, adik jadi imamnya. Wah, luar biasa itu. Malu ah, enggak. Adik jadi imam saya. Subhanallah. Itu anak jadi imam. Bapaknya di belakang, ibunya di belakang, karena pesantren tahfiz Quran di Ciamis. Subhanallah. Allahu akbar waladhdallin amin. Selesai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ini bapak ibunya nangis saja. Dia tahu anak badannya luar biasa. Sekarang sudah baik bacaan Quran. Nangis. Rakaat yang kedua surat apa? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Bapak ibu yang menangis terus. Setelah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, anaknya ditarik dipeluk. Apa kata ayah ibunya? Yang mama inginkan ini saya, bacaan Al-Quran yang sampai di alam kubur. Iya, bacaan Al-Quran sampai alam kubur. Bapak ibu baca Quran mengirimkan untuk anak buah hatinya. Yang mengirimkan untuk orang tuanya. Subhanallah, akan sampai insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini tidak panjang karena waktunya nggak mencukupi. Insya Allah lain waktu kita akan mengupasnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, satu pertanyaan. Pemirsa sekalian, saya persilakan dari buku 1 kata 1 bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa semoga Allah berkahkan pertemuan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wa tawadhu'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.